Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kayak penyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Nurul Ainun, dengan judul materi kita kalau minggu kemarin ya, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Itu bagian pertama. Sekarang kita lanjut bagian 2. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang tajwid. Dalam 3 surat tersebut kita cari hukum-hukum bacaannya, izhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Nah, sekarang kita makna yang terkandung dalam Quran surat tersebut pada minggu kedua ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu doakan mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, bisa mengikuti pelajaran Ibu. Kemudian tidak lupa kita jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian makan makanan bergizi, cuci tangan apabila setelah merasakan suatu aktivitas. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Siswa bisa membaca atau mampu membaca dengan baik dan benar Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian surat Al-Baqarah 153 dan Al-Imran ayat 143. Dari minggu kemarin kan Ibu suruh baca di rumah karena kemarin kita mencari hukum bacaan tajwidnya. Nah, sekarang setelah kita selesai baca, kita pahami kata demi kata yang terdapat dalam Quran ayat tersebut, maka kita diharapkan mampu membacanya dengan baik. Karena di SMP ini diharapkan anak-anak itu sudah bisa baca semua. Karena kalau belum bisa baca, kita kembali lagi ke SD. Ya, jadi kalau belum paham benar tajwid segala macam itu, kita bisa belajar di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Kemudian bisa kita ngundang guru ngaji secara pribadi ke rumah, biar kita lebih paham, lebih mahir. Karena kalau untuk belajar di kelas itu kita sudah nggak materi itu lagi, nak ya. Kita sudah materi berikutnya. Itu sudah kita pelajari pada waktu kita di sekolah dasar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa mengetahui dan memahami hukum bacaan nun mati, tanwin, serta hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan menerapkan daripada ketiga surat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. Ini ada Quran surat An-Nisa ayat 146. Kalian bisa buka pada buku paket kita itu ya, bisa dibaca. Kalau Ibu baca ini mungkin waktunya agak lama, tapi Ibu baca satu surat aja, yaitu surat An-Nisa ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasomu billahi wa ahlasu dinahum lillahi paula ika ma'al mu'minin wasau payu'tillahil mu'minina ajron azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi di sini tentang apa? Di sini tentang ikhlas, bahwa kita dalam beribadah kepada Allah, berpegang teguh pada agama Allah itu harus tulus dan ikhlas ya dalam mengerjakan ibadah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ikhlas. An-Nisa ayat 146. Berikutnya ada Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassolat innallaha ma'as-sobirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau tadi ikhlas, sekarang ayat menjelaskan bahwa kita disuruh sabar. Kalau kita menemukan suatu kesulitan atau masalah, maka minta pertolongan Allah, yaitu dengan sabar dan sholat.
karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang ketiga atau surat yang ketiga Al-Imran 134. Kita ulang lagi bacanya, walaupun udah kalian baca di rumah ya, biar dipertegas, biar kita menyamakan bagaimana bacaannya, tajwidnya, panjang pendeknya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allazina yumfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini ayat menjelaskan tentang memaafkan. Ya, jadi ikhlas, sabar dan pemaaf. Jadi Allah menjelaskan, Allah memerintahkan kepada kita untuk menafkahkan harta kita baik waktu lapang maupun sempit, dan menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain, yang bisa menahan amarah. Jadi ketiga ayat ini menjelaskan tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. Jadi ini landasan hukum kita atau perintah dari Allah untuk mengerjakan 3 sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kandungannya. Kandungan dari An-Nisa 146. Kalau namanya kandungan itu adalah isi atau apa yang tersirat dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Itu tadi ya, bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan memberi nasihat kepada pemimpin dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Jadi ikhlas itu merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Kalau kita enggak ikhlas ya, jadi amal kita tidak terima. Berarti amal kita kerjakan bukan karena Allah, karena orang lain atau karena manusia. Kalau karena orang lain bukan karena Allah, maka amalan kita tadi tidak diterima. Jadi syarat amal diterima itu harus ikhlas. Syarat diterimanya amal itu harus ikhlas ya, ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk. Itu kandungan dari An-Nisa. Kita diajarkan atau mengamalkan sifat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita belajar, kita bekerja, kita mengerjakan suatu amalan soleh itu hanya karena Allah, bukan karena manusia atau karena orang lain. Berikutnya, kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kandungannya? Ada 3 kandungannya ya. Dia menjelaskan tentang orang-orang yang sabar, kemudian Allah beserta orang-orang yang sabar, kemudian sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Jadi sabar itu pengendali hati. Seperti dalam hadis Sayyidina Ali dan Abi Thalib yang berbunyi, as-sabru minal iman biman zilatir ro'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun dan tidak mudah putus asa. Ini kandungan dari Al-Baqarah ayat 153. Jadi sabar bisa diartikan tabah, kemudian tahan menderita, ulet, tekun dan tidak mudah putus asa. Itu sabar. Enak ya? Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi, ikhlas, kemudian sabar, kemudian yang ketiga ini kita disuruh untuk memaafkan. Surah Al-Imran ayat 134. Ciri-ciri orang takwa itu orang yang selalu memaafkan. Ini kandungannya. Pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya atau tandanya itu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf sebagaimana sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silman qata'aka wa'fu amman zolamaka. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang telah menzalimu. Ini hadis riwayat Baihaqi, bahwa kita sebagai seorang muslim dianjurkan saling memaafkan dan meminta maaf.
Bukan kita memaafkan aja, tapi kita harus meminta maaf kalau kita merasa ada suatu kesalahan. Kemudian memberi pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain, itu pemaaf. Kalau dia nggak memberikan maaf pada orang lain berarti bukan pemaaf. Kemudian sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya, itu pemaaf. Ya, sikap pemaaf. Kalau pemaaf itu orang yang rela memberi maaf. Ini kalau sikap pemaaf berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Berikutnya penerapan kandungan An-Nisa. An-Nisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara ini ya. Kalau ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan. Kalau ditanya bagaimana cara pengamalannya, ini ada berapa poin? Ini ada 6. Ada 6 ya. Pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji. Itu ya, kalau kita ikhlas gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Itu kalau kita ikhlas. Jadi tidak pakai pamer-pameran ya. Mengerjakan sesuatu hanya karena Allah. Kemudian ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Kemudian tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Itu namanya ikhlas. Kemudian selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Kemudian tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Semua dia lakukan hanya karena Allah semata. Kemudian tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Itu namanya ikhlas. Ya, kalau dia mengungkit-ungkit atau mengatakan atau membicarakan kebaikannya, maka kebaikannya itu akan hilang atau sia-sia. Jadi kalau sudah dikasihkan ke orang kebaikan kita udah kita kerjakan, jangan kita ungkit-ungkit lagi supaya menjadi amal soleh. Berikut penerapan kandungan Al-Baqarah 153 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ya, kita mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini kalau kita mengamalkan dari perilaku sabar. Jangan sampai udah sholat berjalan kita baru datang. Jadi kalau kita sabar, kita menunggu ketika sholat mulai kita sudah siap. Itu namanya orang yang sabar dalam menjalankan ibadah. Kemudian ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Itu contohnya ya, kalau kita menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan suka bolos. Kalau temannya belum mau pulang cepat-cepat, berarti dia nggak sabar mau pulang cepat, sementara kita masih belajar. Kemudian saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Pun demikian tawuran yang nggak bermanfaat, yang akibatnya akan menimbulkan kerusakan, kerugian ya, sehingga kita ikut terseret dalam ranah hukum. Oleh karena itu ya, kalau teman kita ngajak tawuran, kita tolak. Kemudian tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Itu kalau kita menerapkan sikap sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima yaitu ketika terkena musibah, sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Kemudian terakhir, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Itu orang yang sabar ya, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Jadi kalau ditanya contohnya, ini sudah ada ya, tinggal dibaca lagi, kemudian kita praktekkan, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya penerapan surat yang ketiga yaitu Al-Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita dapat wujudkan dengan satu, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Jadi kita rela memberikan maaf, jangan ada kata tidak maaf bagimu ya, Allah aja maha pemaaf, sementara kita tidak memaafkan. Itu tidak boleh nak ya. Allah yang sombong itu cuman Allah, kita tidak boleh, itu cuman pakaian Allah. Jadi kalau kita orang minta maaf pada kita, dengan ikhlas kita memberikan maaf. Kemudian yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Kalau kita sadar kita salah, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita buat salah tadi. Kemudian yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Ini penerapan Quran surat Al-Imran ayat 34 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pemaaf.
Jadi ketiga sifat ini, ikhlas ya, sabar dan pemaaf. Kita baca ayat yang menjelaskan, kita baca ayat yang memerintahkan, kemudian ayat tersebut kita pahami, kita baca kandungannya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir yaitu tugas ya. Dari bacaan itu, dari pelajaran yang sudah kita baca tadi, ada kandungannya, ada contoh-contohnya. Sekarang kalian kerjakan tugasnya. Ya, tugas pertama, jelaskan isi kandungan Quran surat An-Nisa. Tadi kalau kalian baca, kalian dengarkan, bisa jawabnya ya, bisa diulang lagi atau bisa dilihat di buku paket kita. Jadi sambil membaca, sambil memahami, menganalisa, menafsirkan, ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kandungan An-Nisa tadi apa? Jelaskan kandungannya, ingat jelaskan, bukan isinya aja. Dia kalau ada kata apa misalnya begini, jelaskan. Dijelaskan itu biar dia lebih lengkap, lebih konkret ya. Kemudian jelaskan, yang kedua jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga jelaskan isi kandungan Al-Imran ayat 134. Kemudian yang keempat sebutkan beberapa macam sabar serta berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di buku kita ada ya, sabar itu sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam beribadah, sabar dalam mendapatkan nikmat ya. Jadi ada 3 macam sabar. Nanti contohnya kalian tulis contoh sabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir yang kelima, mengapa kita harus menjadi seorang yang ikhlas dan pemaaf? Ya, mengapa kita harus menjadi orang yang ikhlas dan pemaaf? Sebutkan manfaat dari masing-masing sifat tersebut. Ya, ada guna nggak kita punya sifat tersebut ya? Apa manfaatnya? Bu kira itu ya, tolong dipelajari, dibaca lagi, dipahami, baca berkali-kali, jangan baca sepintas sehingga kita paham. Kalau kita di kegiatan belajar mengajar bisa bertanya kan, tapi ini karena suasananya atau keadaan tidak memungkinkan, kita tetap daring. Oleh karena itu kalian tolong pahami dan baca lagi berkali-kali, jangan asal sekedar jawab. Dan pula yang belum mengumpul tugas silakan menyusul, jangan sampai begitu tugas berikutnya belum selesai ya. Kalau dia udah keluar grup, tolong admin kelasnya itu memasukkan kembali. Bu kira itu ya, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.